Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai nanti apa aja sih yang kira-kira untuk di UTS kan ya. Jadi sebenarnya kalau yang tugas-tugas kemarin itu termasuknya lebih kepada studi kasus. Nah, di sini saya akan cek dulu di e-learning. Karena masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas ya. Nah, kalau kita lihat di di sini ada 3 tugas ya. Di pertemuan 2 itu ada tugas praktikum constraint layout. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya ini ada tugas membuat button dasar ya. Terus di sini ada tugas membuat tombol pada pengaturan. Nah, nanti silakan kalian bisa download juga nih ada e-book Android dasar. Jadi e-book ini tuh kalau nggak salah dulu ada pelatihan di sini dari IDN Foundation. Ini kalau minta passwordnya IDN mengajar ya untuk bisa buka PDF-nya. Nah, terus nanti ada materi membuat activity dasar, cuma belum saya update. Insya Allah hari ini kita praktekkan membuat activity dasar ya, studi kasus menghitung luas dan cleaning persegi panjang. Kemudian ada studi kasus membuat profil atau about me. Nah, nanti saya praktekkan juga. Nah, nanti kira-kira mana yang perlu untuk diujikan ya untuk UTS-nya. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada e-book. E-book ini waktu saya pernah ikut pelatihan di sini ya. Bukan saya sih, mahasiswa maksudnya, mahasiswa, dan ini tahun 2016 dan ini e-booknya. Nah, ini masih muda-muda nih. Waktu itu ini belum kuliah ya, sekarang sih kayaknya udah kuliah. Ini ada 3 orang yang mengajar di sini. Jadi waktu itu pelatihannya untuk mahasiswa, waktu itu kalau nggak salah Rokman, kenal Rokman kan ya, yang dulu ketua Himakom, dia masih semester 2. Ya masih semester 2. Nah, ini materi-materinya sebetulnya nggak jauh beda dengan materi e-learning yang saya upload ya. Nah, yang saya upload di e-learning itu kan ada dari Abdi Droid juga. Nah, ini yang dari IDN Foundation. Nah, artinya ini untuk yang dasarnya di sini ya. Kalau tugas-tugas kemarin itu untuk bikin button dasar sama tombol pengaturan itu sebetulnya udah studi kasus ya, udah lumayan kompleks desainnya, source code-nya. Nah, ini dasar-dasarnya. Jadi nanti silakan dibuka e-booknya di mana tadi? Di sini ya. Di pertemuan 5 dibuka e-booknya, passwordnya IDN mengajar. Saya chat ya. Kecil semua. Password e-book waktu itu memang nggak boleh di-share sih ya. Nah, sekarang sih ya udah di-share aja lah, nggak apa-apa. Dan ini modul ini nih yang 2017 kalau nggak salah. Karena IDN mengajar tuh waktu itu mengadakan di kampus kita ya. Yang kedua di SMK Al Irsyad. Waktu itu saya masih mengajar di SMK Al Irsyad juga.
SMK Informatika Alirsat. Nah, ini nanti contohnya itu akan saya share lagi. Nah, ini yang sudah saya kemas ya, maksudnya kalau di modul yang tadi kan satu-satu. Nah, kalau di sini saya udah bikin beberapa kelas. Hanya saja nih karena sekarang Android Studio-nya terbaru, ada beberapa fitur atau plugin mungkin ya, library itu nggak support ya. Jadi nanti ya berarti harus bikin ulang. Nah, ini di sini kita bisa cek di Android Manifest itu. Nah, ini uptime app compat no action bar-nya nih ada error. Jadi harus dibikin ulang. Yang sudah saya buat ya, pertama kan dari splash screen. Kita lihat desainnya dulu ya. Nah, cuma nanti yang splash screen dari ini aja ya, dari apa namanya, learning splash screen-nya. Kalau ini ya lumayan panjang source code-nya, nanti saya ngambil yang source code-nya sedikit aja. Nah, ini splash screen, di sini ada progress bulat. Nah, ini desain splash screen-nya, sederhana aja sih sebetulnya untuk desainnya. Ya, walaupun sederhana ternyata source code-nya banyak ya. Ya, sebetulnya kalau sudah terbiasa dan memahami source code-nya atau alur programnya sih ya nggak banyak ya. Jadi emang ini harus sering latihan aja. Kalau jarang latihan ya susah juga ya. Yang namanya ngoding itu ya harus berlatih. Oke, selanjutnya ini saya tutup sama ini. Nah, splash screen ya nanti langsung ke main activity. Nah, di main activity itu kan ada, nah itu banyak merah-merahnya nih. Jadi karena ini tahun 2000 saya perbaharui itu tahun 2019 kalau nggak salah. Nggak tahu waktu itu versi berapa. Nah, ini yang sudah jalan. Ada luas segitiga, kemudian ya lumayan kompleks ya. Maksudnya lumayan banyak latihan-latihannya. Nah, nanti untuk hari ini kita bahas ini aja dulu. Yang ini. Kelihatan nggak ya? Nah, yang ini. Jadi kita buat kayak semacam menghitung persegi panjang ya, menghitung luas dan keliling persegi panjang, kemudian nanti kalau keburu waktunya kita bahas juga profil. Nih. Bikin profil. Ini contoh bikin profil. Nah, ya sebenarnya ini lumayan kompleks sih. Cuman ada satu kelas ya, satu desain, cuma ya lumayan panjang source code-nya. Jadi ya nanti kita mengkondisikan aja untuk UTS juga nanti apakah pakai ini atau nanti yang sederhana aja ya, atau nanti ini setelah UTS saja kita bahas. Lumayan panjang sih source code-nya, karena barangkali dari kalian ada yang belum paham ya, karena ini udah langsung ke studi kasus. Ya sebenarnya kita bisa lihat di sini per source code-nya, misalnya ini app bar. App bar itu ini kan gitu kan. Nah, terus ini ada nice scroll view, itu di dalamnya ada ya seperti ini. Oke, mungkin kita lebih ke praktek ini dulu aja deh. Praktek ini ya. Nah, bagaimana cara bikinnya? Nah, step by step-nya ya. Nanti akan saya praktekkan dan di sini kita rekam ya.
videonya yang mudah-mudahan nanti kalian bisa pelajari dari hasil live coding hari ini. Nah, nanti tinggal mana nih yang kira-kira buat UTS-nya gitu kan. Oke, langsung saja. Kita akan bahas ini ya. Jadi yang tadi menghitung luas dan keliling persegi panjang itu termasuk kepada activity ya, activity dasar. Oke, saya share dulu. Sudah kelihatan ya? Oke, seperti biasa bikin create new project. Oke, terus pilih empty activity, klik next. Nah, misalkan kita mau bikin apa namanya luas dan keliling persegi panjang. Oke, ini pakai Jelly Bean aja. Terus finish. E-booknya di-downloadnya nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang sekarang kita belajar apa sih di activity ya. Activity dasar kemarin kan kita udah desain-desain. Oke, kita nunggu lumayan untuk apa namanya Gradle-nya ya. Untuk tugas, kalau memang kesulitan dan nggak tepat waktu nggak apa-apa ya. Yang penting di kalian kumpulkan. Jadi memang nanti untuk yang mengumpulkan tepat waktu sebelum deadline, ya jelas berbeda nilainya dengan yang mengumpulkannya terlambat. Tapi kalau tidak mengumpulkan itu nggak akan dapat nilai. Jadi gimana pun caranya ya kalian harus berusaha untuk mengumpulkan tugas-tugas seperti itu ya.
Nggak ada suaranya, Pak. Oke, sekarang gimana? Udah, Pak, udah. Udah, Oke. Pak. Oke, saya lanjut ya. Tadi ke mood. Jadi saya ulang. Di sini kalau kita bikin project baru kan ada main activity di Java, kemudian activity main di XML ya, secara default. Oke, ini kita akan buka activity mainnya, activity main XML ya. Nah, kemarin tuh ada yang nanya masalah tadi error kan berarti belum tampil ya, biasanya loading ya. Loading, dan kalau spek laptopnya kurang memadai ya lama juga untuk lihat desain seperti ini. Nah, kita buat di sini linear layout ya. Kita pakai linear layout. Nah, yang ini. Sebentar, saya mau tutupin dulu aplikasi-aplikasinya. Terasa berat sekali. Kemudian ini orientasinya vertikal. Oke. Kemudian gini kita ganti, misalnya kita text view. Jangan lupa pakai tag dulu ya, text view. Text view transparent crop content. Ini kita tutup pakai slash. Kemudian kita kasih namanya panjang. Nah, kita lihat di sini ya, sudah ada tulisan panjang kan, text view-nya. Kemudian kita buat edit text. Edit text-nya transparent dan wrap content. Kemudian input type-nya number. Input type-nya itu maksudnya kalau number berarti integer ya. Ada number desimal. Kalau number desimal berarti bilangan desimal. Kalau ada string, bukan string sih, apa ya namanya ya? Ada password. Coba kita lihat input type, ada font, ada teks ya. Kalau teks berarti khusus tulisan yang diizinkan untuk ngetik di sini. Nanti ada email. Kalau email berarti khusus email gitu ya. Oke, di sini kita pakai bilangan integer aja, pakainya number. Terus ID-nya kita kasih namanya misal edit disingkat aja, edit panjang. Kemudian lines itu ininya ya, tingginya. Dan kita kasih 1. Seperti itu. Nah, terus ada panjang, ada lebar ya. Kita kan mau ngitung luas dan keliling persegi panjang ya. Mungkin UTS-nya ini aja deh. Nanti misalkan UTS-nya ngitung luas dan keliling lingkaran gitu ya. Jangan susah-susah ya. Jangan yang banyak-banyak shortcut-nya. Oke. Ini lebar. Ya, jadi ada panjang, ada lebar. Kemudian kita bikin lagi button-nya. Button-nya berarti namanya komponen button.
kontrol spasi. Ya. Button transparent crop content slash. Oke. Kasih nama dulu ID, namanya button hitung. PTN underscore hitung misal. Ini yang saya share kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kemudian teks. Teksnya hitung. Nah, seperti ini. Oke, kita nggak ngedesain macam-macam dulu ya. Ngedesain apa adanya aja dulu karena kita mau fokus untuk mempelajari di action listener sama activity ya. Oke, kemudian kita buat text view lagi. Text view transparent crop content. Nah, yang text view ini kita kasih nama ID, namanya misalkan text view luas. Kemudian ada graffiti center. Sebelum graffiti teks dulu kali ya. Teks namanya misalkan luas. Kemudian kita kasih text size-nya, ukurannya. Text size misalkan 24 SP atau DP boleh. Terus kita singkatannya SP dan DP itu ya. Kemudian kita ada teks apa namanya, ada style. Text style. Text style-nya bold. Seperti ini. Nah, bikin satu lagi nih, kita copy aja. Namanya keliling. Oke. Ini ID-nya namanya keliling. Seperti itu. Nah, ini biar ada jarak, untuk luas kita kasih margin ya. Margin top. Margin top. Misalnya margin topnya 10 DP. Nah, nanti yang bawah, ini kan ada jarak nih, yang keliling kita kasih margin top lagi. 10 DP. Ya, seperti itu desainnya. Nah, di sini ada warna kuning, sebenarnya warning ya. Nah, ini kan nggak dipakai si XML NS LPP, ini bisa di remove, buang. Kemudian, nah ini ada warning lagi. Jadi nggak bagus kalau dibuat diketik langsung teks. Nah, di sini ada warning, extract string resource. Diklik extract string resource-nya. Kemudian nih resource name-nya panjang, nih value-nya panjang, oke. Nah, nanti kita cek nih control B atau control klik ya. Nah, di sini di string-nya nih ada nambah nama variabel panjang ya. String itu kan ada di sini ya. Di res values string. Nah, nambahin sendiri kan. Nah, kemudian yang ini juga ada warning. Warning aja sih, bukan error ya. Jadi disarankan lebih baik jangan hard source code ya. Jadi harus dipanggil stringnya ya, karena udah disiapin variabel khusus string. Nah, kita kasih nama lebar. Kita cek ya, di sini udah ada nambahin lebarnya.
Jadi secara otomatis sudah nambahin ya, nambahin untuk apa namanya lebar. Kemudian apa lagi? Lebar udah. Kalau edit text ini oke. Untuk edit text karena di sini sudah ada text view, kita nggak perlu hint. Jadi kalau kita hint tuh gini seperti ini. Kita ketik aja hint ya. Nah ini, misalkan panjang. Nah akan tampil di sini panjangnya. Nah kalau ada hint berarti ini nggak usah. Oke, ini saya coba komentari. Jadi ini opsional aja. Kalau pakai hint ini nggak usah ya. Nah misalkan lebar, lebar juga kita misalkan mau pakai hint. Nah, misal di sini hint lebar. Nah, berarti yang ininya nggak usah keterangan lebar di sininya. Kalau mau pakai hint, tapi kalau nggak pakai hint ya kayak ini text view-nya dibuat. Nah, ini kan nggak pakai apa udah ada keterangannya di sini panjang sama lebar. Ya, kalau kita tambahkan kan nanti ke double-double ya. Double-double. Tapi ya nggak apa-apa sih. Oke, kita coba tambahin aja lah, nggak apa-apa. Ininya ada keterangan panjang. Nah, di sini kita kasih keterangan input ini bilangan integer gitu aja ya. Buat keterangannya gitu aja deh. Input panjang. Nah, gitu aja wis. Jadi di sininya panjang. Nah, di sininya ada keterangan. Kemudian ini juga sama input lebar. Seperti itu. Nah, ini untuk desain. Kemudian kita perlu pakai padding ya. Nah, di sini untuk biar enggak dempet banget ujung-ujungnya 5 dp. Kalau 500 kan kegedean nih, 50 aja. 50 kan seperti ini. Buat ngecek aja sih padding. Jadi mungkin 15 aja kali. 15 segini, oke 15 cukup. Nah ini desainnya. Kemudian kita ke source code ya. Kita ke source code. Nah di sini. Karena kalau seperti ini kan baru desain, oke saya jalankan dulu ya. Sebelum kita buat source code-nya, kita jalankan dulu. Ya berarti kalau memang untuk UTS ya, kalau keburu hari ini untuk dibuatkan soalnya saya siapkan hari ini. Kalau enggak ya besok ya, kita nanti lihat sikon. Silakan nanti dipelajari dulu ini. Yang pasti UTS-nya nanti Bu nggak ngikutin tutorial ya, misalkan ngitung bangun datar bangun datar apa gitu, misalkan menghitung lingkaran atau apa gitu ya. Oke, ini saya coba jalankan dulu untuk desainnya ya. Desainnya. Belum kebaca. Karena ini saya langsung menjalankan ke HP ya. Soalnya kalau di emulator ini lumayan berat. Kecuali yang laptopnya mendukung.
Oke, sudah kebaca ya ini HP saya, Realme. Nah, kita running. HP siapa aja bebas ya. Dan saran saya kalau mau ngedebat atau mau langsung jalankan ke HP, source code-nya benar-benar nggak ada error dulu ya. Dan apa namanya, baru kalau nggak ada error baru kita running langsung ke HP. Oke, ini masih desain ya. Jadi nanti tujuannya sih adalah bagaimana kita ngitung dua bilangan bulat ya, panjang sama lebar. Luasnya berapa, kelilingnya berapa. Ini ada warning nih. Missing out of fill. Missing out of fill. Ya, nggak apa-apa deh. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nanti kaitan sama UTS. Nah, itu di grup ada yang minta jangan 2 hari ya. Maunya berapa hari nih UTS-nya? Oke, masih Gradle ya. Lumayan lama nih. Gradle berapa menit coba? Ini 9:19. Jadi nanti kita ada ngoding di sini juga. Oke, Gradle build running. 9:19. Gradle build running. Sudah 2 menit. 3 menit. Tapi memang biasanya di awal aja ya lamanya ya. Besok itu sidang PKL. Game Android. Game Android. Cuman banyaknya bimbingannya sama saya. Nggak ngerti saya juga. Jadi saya besok itu hanya nguji 3 orang saja. Itu PKL bikin aplikasi masing-masing, Pak. Harusnya, cuman kemarin tuh dari mahasiswanya minta kelompok. Tapi sidangnya sendiri-sendiri. Nah, di saya nih ada berapa orang yang bimbingan tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 orang bimbingannya ke saya. Ujinya cuma 3. Jadi dosen, 14. iya 14 orang TISI gabung. Oke, ini sudah running ya. Running. Jadi yang sekarang PKL itu TII dan SI. TI dan SI bikin aplikasi game Android. SI-nya kan belum pernah belajar ya, cuman ya akhirnya jadinya ikut
belajar sama TI. Oke, saya coba jalankan hasil. Bentar. Screen layarnya belum tampil, tunggu ya. Oh, ini koneksinya mati pantesan. Ya, nanti kalau keburu setelah UTS kita bikin aplikasi game ya. Cuma kalau aplikasi game memang source code-nya lumayan banyak banget. Oke, nah ini hasilnya ya, kelihatan kan ya? Nah, cuman tadi hint-nya terlalu panjang ya. Nanti kita perpendek. 6 dikali 9 hitung. Nah, ini kan belum karena belum di coding ya. Nah, ini kan khusus number. Kalau desimal nggak mau tuh. Saya ngetik titik nggak mau. Karena input type-nya tadi dimasukkannya number. Oke, seperti itu ini hasilnya yang desain tadi. Kita bisa langsung loading. Tadi hint-nya kepanjangan, pendekin aja lah. Bilangan bulat input, bilangan bulat positif gitu aja ya, bukan integer ya. Oke. Input bilangan bulat positif. Yang ini juga sama. Ya.
Input bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya kita codingan ya. Coding ya. Nah, tadi kan di desain kita buat edit text ya, edit text 2, buttonnya 1, text view-nya 2 yang akan kita panggil parameternya. Nah, berarti di sini kita buat dulu privat edit text, misalnya EDT panjang. Boleh sekalian di sini EDT lebar atau satu-satu. Kalau ini kan satu baris ya. Kalau mau satu-satu, ya berarti gini. Bebas. Ya kalau mau satu-satu seperti ini. Privat edit text. Ini berarti satu-satu. Kalau ini kan sekaligus. Kemudian button. Privat button. Kontrol spasi. Nah, kita lihat importnya kan udah otomatis ya. Button edit text nambahin sendiri ya. BTN misalkan hitung. Terus privat text view. Kontrol spasi, enter, nah nambahin kan. Misalkan TV singkatan ya, luas, ketik koma. Nah, terus ini keliling. Nah, setelah dideklarasikan, buat inisialisasi. Inisialisasinya di sini. Oke, saya kasih keterangan inisialisasi edit panjang, edit text panjang, ya panjang, sama dengan find view by ID r titik id titik edt panjang, koma. Nah, ini inisialisasinya. Nah, ini kita copy lagi. Ini lebar. Kalau nggak diinisialisasi nanti error ya, errornya 0. Dan kita harus bikin objek dulu ya. Kalau di Java tuh setelah dideklarasikan variabelnya kita isi nilainya ya sebagai objek. Kemudian button hitung sama dengan find view by ID r titik id titik button hitung. Udah 3 ini nih, ya ini ada tanda warnanya kan. Nah, kemudian text view-nya find by view ID r titik id titik TV luas. Oke. Ini kita copy keliling. Ya. Seperti itu. Terus udah semua. Nah, kita bagaimana caranya supaya ada action listener ya, ada aksi di ketika klik hitung, ada proses untuk menghitung luas dan keliling. Nah, kalau di Android Studio, kita panggil dulu button hitungnya. Ada 2 cara ya, ini saya kasih cara yang pertama dulu. Titik set action listener. Set on click listener. Nah, ini klik 2 kali. Nah, new ini bikin objek baru di sini. New on click listener. Nah, pilih yang ini. Yang view titik on click listener, klik 2 kali. Nunggu. Nah, nanti seperti ini langsung otomatis. Jadi ininya nggak diketik manual. Otomatis ketika diklik 2 kali yang tadi tuh nongol di sini. Nah, kita misalkan bikin metode atau prosedur.
hitung luas, hitung keliling. Nah, nanti pasti merah kan error. Nah, kita cek nih lampunya, bisa Alt Enter atau kita klik create method hitung keliling. Taruh di sini, di main activity. Ya, bentar. Terus ini error lagi kan, klik lampunya. Create method hitung luas, klik ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau menghitung luas. Karena ini untuk mendapatkan nilai dari deteksi lebar itu kan nilainya string. Nah, berarti kita buat variabel string panjang misalnya pd panjang titik getText. Kalau di Java NetBeans itu kan cukup getText aja udah dapat nilai string ya. Nah, kalau di sini nggak bisa. Nah, di sini nanti ada warning tuh change variable. Nah, jadi ditambahin aja titik to string supaya nilainya jadi string. Nah, kemudian yang lebar juga sama. Yang lebar sama, berarti ini ganti jadi lebar. Seperti itu. Nah, baru kita ngitung luas. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Nah, karena nilainya integer, kita buat integer. Integer dulu. Dikonversi integer titik value of boleh. Bisa integer titik parse int atau integer titik value of. Nah, ini berarti panjang. Panjang dikali lebar kan integer titik value of lebar. Nah, ini untuk menghitung luas. Benar nggak? Oh, mana ini nama variabelnya? Sorry. Integer luas ya. Integer luas sama dengan integer titik value of panjang dikali integer titik value of lebar. Kenapa ada integer titik value of? Karena panjangnya ini kan string dikonversi ke integer. Ya, jadi ada dua cara, bisa pakai value of. Saya biasa pakai kedua-duanya, bisa pakai parse. Sama aja sih. Bebas mau pilih yang mana. Ya. Jadi ini juga bisa ya. Saya kasih keterangan. Ini juga bisa. Terus ini untuk menghitung luas. Nah, berarti kita panggil TV luasnya, diisi TV luasnya setix. Misalnya luas sama dengan plus luas. Sama kan dengan Java ya. Oke, seperti itu. Nah, kelilingnya tinggal diganti aja rumusnya. Ininya sama. Oke, saya pakai yang ini. Pakai yang ini. Nah, berarti ini jangan luas, keliling. TV keliling. Udah UTS-nya ini aja kali ya. Yang gampang aja ya. Nanti misalkan hitung luas dan keliling lingkaran atau menghitung luas dan keliling segitiga, kalian tinggal cari aja rumusnya. Keliling. Nanti setelah UTS kita pelajari komponen-komponen dasar lagi ya. Oke, kita bisa tes running dulu. Nah, ini tanpa parameter ya. Nanti saya akan bikin satu lagi yang pakai parameter. Jadi ini tanpa parameter. Inputannya yang tanpa parameter. Nanti yang prosedur atau metode yang pakai parameter kan dibuat juga ya.
Running. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai ini? Jadi apapun komponen Android-nya yang dideklarasikan harus diinisialisasi di sini ya. Kalau pendeklarasian variabel di sini kan dia global ya. Di dalam juga bisa, cuman ya sebaiknya di sini ya. Saya disarankan. Ada yang sudah pernah bikin splash screen, tutorialnya kan udah ada ya di e-learning ya. Kalau nggak salah waktu live coding juga pernah bahas splash screen. Oke, sudah install, berarti sudah masuk ke HP saya. Tinggal saya share. Nah, seperti ini ya. Input bilangan bulat positif. Masukin 6. Ya, tadi kelilingnya benar enggak? Rumusnya. Salah, Pak. Kecil-kecilnya 2 dikali 4 kan kalau kelilingnya salah. Harusnya 2 kali Panjang. panjang tambah lebar ya. Ini luas dan keliling kok sama. Ya, ada yang salah. Hitung. Seperti itu ya. 4 kali 8. Oke, coba saya perbaiki ya. Kita perbaiki dulu. Berarti kan rumus kelilingnya salah. Kalau luas persegi panjang kan panjang kali lebar kan ini ya. Ini panjang dikali lebar. Nah, kelilingnya berarti 2 dikali tambahin kurung. Panjang tambah lebar gitu kan. 2 dikali panjang kali tambah lebar. Itu. Oke, kita running lagi. Belum tampil. Masih Gradle. Oke, ini udah berhasil. Saya share lagi. Udah masuk ke HP saya. Panjang 2 kali 4. 6. Ya, udah bener ya. 2 kali 6, 12. Keliling, luasnya. Kelilingnya berarti 2 tambah 6 dulu. 8. 8 kali 2, 16. Ya, seperti itu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Itu aja kali UTS-nya kali ya. Gampang aja ya. Iya, Pak. Ini aja Pak UTS. Nanti misalkan UTS-nya bikin kalkulator sederhana. Kalkulator sederhananya menjumlahkan
penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa hasil bagi, atau nanti ngitung luas lingkaran. Cuma saya pengennya UTS-nya ditambahin splash screen dulu. Splash screen. Mau dibuatin tutorial nggak? UTS-nya nggak usah ya. Kalian coba sendiri aja dulu. Nanti ada soal. Langsung saya buat outputnya seperti apa. Desainnya bebas aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? UTS-nya itu aja lah. Jadi yang profil nanti kita akan bahas setelah UTS aja. Jadi ngitung luas dan keliling persegi panjang ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nanti hari ini saya akan buat materinya yang tadi. Ini kan udah direkam ya. Nanti source code yang tadi saya upload juga di e-learning. Ya, kalian tapi nanti jangan langsung buka source code-nya. Jadi bikin dari awal, ngikutin yang sekarang kita bahas ya. Jadi itu buat pembanding aja source code-nya. Barangkali ada error, oh errornya di mana, dilihat source code yang dari saya gitu. Itu caranya ya. Jadi nanti untuk ke depan saya akan buat contoh project, source code-nya akan saya upload ke e-learning, cuma kalian bikin lagi dari awal, mengikuti source code yang saya kirim supaya bisa. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai UTS? Jadi nanti UTS-nya ada splash screen, bikin splash screen dulu. Nah, kalau splash screen itu kan gampang. Saya udah buat tutorialnya ya. Splash screen. Terus sudah pernah saya live coding juga sih kalau nggak salah ya. Nah, kalau tutorialnya di sini. Nah, ini sebenarnya banyak yang saya hidden ya, soalnya jadi ini nih saya ngambil tutorial dari tutorial yang bahasa Inggris, saya ini coba buatkan di Indonesianya. Jadi saya hidden. Nah, ini contoh. Nah, ini bikin splash screen, nanti sebelum masuk ke itu bikin splash screen dulu. Nah, nanti pakai yang langkah pertama aja dulu. Kalau enggak, kita praktekin deh splash screen sekali lagi. Ya, misalkan saya cari gambar dulu. Cari gambar dulu di internet. Atau gambar yang ada aja coba saya. Gambar yang adanya apa ya? Ya udah nih gambar toga aja lah. Toga. Oke, pakai gambar yang ada. Kita mau bikin splash screen ya. Splash screen. Jadi sebelum masuk ke aplikasi yang hitung persegi panjang tadi, masuk ke splash screen dulu. Tutorialnya tadi ya, di mana? Di e-learning. Nah, caranya kita bikin activity baru di sini. Klik kanan, new, pilih activity baru, empty activity. Namanya splash screen. Splash screen. Terus finish. Misalkan saya mau naruh 2 gambar.
Ya, ini ada contoh dua gambar yang akan saya copy. Ini saya udah ngambil, udah Ctrl C ya, klik kanan copy di Windows Explorer. Oh, yang ini nunggu selesai dulu. Gradle ya. Tiap bikin activity baru dia yang Gradle. Oke. Di res drawable kita tambahkan gambar. Ini nggak ada haknya ya. Nah, kalau misalkan kita mau ganti namanya, nggak sesuai, nggak ada haknya, kita bisa klik kanan refactor. Klik kanan refactor rename. Harus pakai refactor rename ya, biar keganti semua. Nanti yang di splash screen yang di sini sama yang di di layout berubah semua kan. Di layout nih nggak ada haknya nih. Ya, misalnya kita mau ganti, bisa dari sini klik kanan refactor rename, atau bisa dari sini klik kanan refactor rename. Nah, tambahin hak splash screen misalnya. Terus refactor. Nah, nanti ganti semua. Oh, yang ini enggak ya? Berarti satu-satu. Ini ganti juga. Klik kanan refactor rename. Splash kasih hak screen. Nah, setiap activity yang kita buat, layer baru ya, activity, itu akan ada di sini secara otomatis di Android Manifest. Nah, tadi kan saya bikinnya splash screen tambahannya ya. Nah, cuma yang pertama kali dijalankan itu adalah kelas main activity. Nah, nanti kita tuker ini yang pertama kali dijalankan. Ya, oke, kita tuker aja. Jadi di sini splash screen-nya dulu yang dipanggil di launcher-nya ya, di launcher-nya. Nah, main activity-nya belakangan. Jadi nanti setelah splash screen jalan baru ke main activity. Oke, dilanjut. Kita buat desain yang sederhana aja dulu. Oke, misalkan pakai, oh ya, tadi gambar ya, gambar saya copy dulu gambarnya. Taruh di drawable, klik kanan, paste. Ya. Suaranya hilang ya? Suaranya hilang ya? Iya, Pak. Ya, komputernya ganggu, yang satunya internetnya down. Oke, sekarang ada nggak? Sekarang ada, Pak. Jelas Ada nggak? Pak, Suaranya jelas. jelas. Oke, Oke, kalau jelas dilanjut ya.
diulang lagi. Ini internetnya down yang satu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita buat desain. Kalau kita buat background dulu, backgroundnya kita panggil gambar aja. Jelek ya gambarnya. Ya cari yang bagus aja lah. Ini mah contoh aja ya. Kalau enggak, background bisa gambar, bisa warna ya. Ini saya tadi contohnya mau pakai gambar nih. Kok kurang bagus sih. Coba cari gambar yang lain. Gambar yang awalnya lebar Pak, jadi pas di sini jadi Iya, harusnya yang tinggi ya. Iya Pak. Ntar saya coba cari gambar yang lain. Wallpaper. Oke, apa aja lah wallpaper. Oke, misalkan ini saya ada contoh. Paste. Nggak mau. Oh, harus di save dulu kali. Di save dulu gambarnya. Oke, sebentar saya setting dulu. Oke, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Oke. Nah, ini saya akan copy dulu ya, copy dulu. Nah, tadi gambar yang udah saya download. Ya, nanti kalau nggak sesuai nggak apa-apa lah. Kalian bikin yang sesuai aja. Ini contoh aja ya. Nah, ini namanya natur. Nah, ini wallpapernya. Apa wallpaper backgroundnya? Terus bebas ya. Kalau kalian bisa desain bagus, lebih bagus, lebih baik. Nah, misalkan ada satu lagi. Jadi pakainya background ya, background ini gambar. Kalau mau warna kasih ini aja tanda pagar misalkan 88 DD UU misalnya.
mau 88 DD apa gitu. Nah, ini pilih aja. Kalau mau warna tuh ya, kalau mau gambar ya tinggal diganti panggil gambarnya. Terus kita masukkan progress bar. Mana progress barnya? Nah, warnanya jangan ini ya, kita ganti warnanya. Ini pakai constraint layout dulu ya. Warnanya merah kali ya, merah. Warna di mana? Di sini nggak ketemu. Coding aja deh. Foreground kali ya. Foregroundnya misal foreground apa background? Bukan. Foregroundnya ada macam-macam. Foreground ini kali. Ini warna nanti dicari lagi aja ya. Ini saya nggak usah pakai warna. Jadi ini loading. Paling ukuran kali. Ukuran pakai apa? Size. Nggak bisa. Udahlah kayak gini aja dulu ya sementara ya. Nah terus tambahin text view. Nanti bisa browsing ya untuk ininya. Nah text view-nya ini misalkan loading. Untuk loadingnya width-nya transparent. Terus gravity-nya center. Terus text style-nya bold. Nah, text size-nya digedein. Tiga 36 dp misal. Tuh. Ya contoh aja ya. Nah terus ini kita blok dua-duanya di blok. Pilih ini ya. Ini kita karena pakai constraint layout ya. Nah, sekarang di sini kita coding di sini. Nah, kita buat variabel namanya trip. Salah. Background sama dengan new trip. Mati pesatnya, Yun. Iya, akhirnya ke bisnet. Yang laptop bisnet. Sebentar. Iya, yang bisnetnya yang atas. Iya. Oh, sorry, ada yang salah kan. New
New handler ya, new handler dulu ya. Dulu saya pernah bikin di mana ya? Lupa nih. Udah bisa kayaknya ini. Ya. Flash screen yang dulu, aduh di mana ya? Saya lupa sih. Pernah nyimpen nggak? Coba pakai ini dulu deh. Privat handler. Sama dengan, kayaknya salah deh. Sebentar. Saya cek dulu. Oh, kayak yang nggak sesuai splash screen-nya. Oh ini. Privat handler sama dengan handler. Nah, terus di sini kita inisialisasi new handler. Cuman handler udah deprecated, ada garis gini. Gak apa-apa deh. Kita paksa aja dulu. Sudah nggak bisa dipakai katanya. House delay new runnable. Intent sama dengan intent sama dengan new intent, ini besar. Flash screen atau bisa pakai get application content koma titik dis ya. Enggak sih, koma titik kelas. Jadi nanti dari splash screen ini langsung ke sini. Ini pakai disk kali ya. Oke. Si merah. Ya pakai disk kali. Ya. Di sini titik koma. Misalkan kita buat 3 detik. Oke. Error. Masih error. Intent sama dengan new intent. Apakah ke disk? Udah gini aja deh. Splash screen activity titik disk. Error. Oh salah, sorry ini yang salah. Ini yang salah. Nah, ini bisa pakai splash screen activity titik disk atau get application content. Nah, terus start activity intent. Ya, seperti itu. Nah, nanti setelah 3 detik splash screen dia langsung masuk ke aplikasi. Oke, kita running ya.
Kita running dulu. Oke, habis ini selesai sih. Habis ini selesai. Ini saya buat contoh lagi untuk splash screen-nya. Nunggu selesai. Masih Gradle ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat splash screen-nya dulu ya. Harap bersabar. Nah, ini udah. Nah, ini splash screen selama 3 detik terus masuk sini. Nah, UTS-nya itu aja. Nanti splash screen-nya bebas desainnya yang bagus. Syukur-syukur ini juga yang ini didesain lagi yang bagus. Oke, itu mungkin. Nah, ini udah jam 10, saya hanya bisa sampai jam 10. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? UTS-nya berapa hari, Pak? Maunya berapa hari? Jangan lama-lama. Seminggu. UTS apa bikin ini tugas akhir? 3 hari aja. Senin apa Sabtu? Senin, Pak, Senin. Senin, oke, boleh kalau mau Senin. Tapi tugasnya bebas kan, Pak? Maksudnya nggak harus persegi panjang gitu. Nanti saya yang nentuin soalnya. Oh, iya, Pak. Jadi nggak jauh-jauh dari yang tadi sih, misalkan ada hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau apa namanya, hitung luas dan keliling apa lingkaran, segitiga, paling gitu. Oke, sambil ini silakan absennya diisi ya. Chat dicek, chatnya dicek, linknya. Absen dulu. Ya nanti antara hari ini, kalau enggak malam lah, paling lambat malam saya akan update soal UTS-nya ya. Silakan absen dulu. Coba semuanya dinyalain videonya dulu ya. Videonya coba nyalain dulu. Ahmad Humaydi Aziz masih di tempat nggak nih? Ahmad Miliun, Riti Rusnanti, Alfarizi, Amelia Maulinda, Najis Nurul Fadi, Galuh, Jimmy, Muhammad Mukni, Muhammad Sefa, Muhammad Haki. Ini Muhammad Sefa nih baru kelihatan nih. Muhammad Husni Mubarak, Muhammad Madur, terus Putut, Putri, Susli. Oke. Isi dulu ya Google Form-nya, absennya. Udah ngisi semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oh, Pak. Udah cukup ya? Iya, Pak. Oke, kalau udah cukup, tidak ada yang ditanyakan. Belum isi Google Form Pak Punten Pak. Oh ya, ngisi dulu. Oke. Ya, silakan. Yang belum ngisi dulu.
Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Iya, iya, kita udah buru. Iya, asli cara belak main kono.